Ya. Doni ceritanya dulu pernah jadi frater. Ya, Di mana? saya di seminari Kakaskasen, baru ke Di mana? Kakaskasen, masuknya dari seminari Kakaskasen. Di mana tuh? Itu kalau di tahapan itu SMA-nya. Oh, oke. SMA-nya, baru kemudian Agustinianum, Xaverianum, dari Agustinianum ke Xaverianum. Xaverianum itu di Pineleng, Lotak Pineleng. Itu apa nama tempat kota? Daerah Pineleng. Pineleng itu di mana? Manado. Manado, masih di Manado. Oh, oke. Kemudian dari Pineleng penugasan ke NTT pernah, ke Surabaya pernah juga. Frater itu berarti sudah boleh menggembalakan jemaat? Bisa. Oh, bisa. Jadi di satu tempat itu ketika tidak ada pastor pelayanan atau di satu paroki kemudian turun ke stasi, pas frater itu masih bisa. Oh, pindah ke TikTok. Nah, karena sudah saking keenakan pindah ke TikTok. Debat terus. Ikut nih. Saya ingat pertama kali itu saya di room Bunda Hesti. Oke. Di room Bunda Hesti pertama kali saya masuk, di blokir permanen. Di room Bunda Hesti itu Bunda Hesti kan ngomong, yang Kristen typing, naik. Saya spontan aja typing, saya Kristen gitu, naik. Dijambak sama Bunda Hesti, naik. Nah di sini saya nggak pernah lupa itu pertama kali yang beliau nanya, apa alasan kamu menuhankan Yesus gitu. Terus? Saya bilang, saya nggak menuhankan. Halo. Saya nggak menuhankan. Nah, kamu agama apa? Saya bilang Katolik saya. Saya nggak menuhankan. Yesus itu jelas-jelas utusan. Karena Trinitas bukan Tritunggal gitu, Pak. Trinitas bukan Tritunggal. Iya. Bedanya apa tuh? Kalau yang satu kan merek sampo, Pak. Rejoice 3 in 1. Nggak ada Katolik Tritunggal. Oh, Katolik Trinitas. Kalau Protestan Tritunggal. Iya. Jadi bedanya apa Trinitas sama Tritunggal? Kalau Trinitas itu kan 3 entitas, Pak. Kalau kita berbicara entitas berarti beda. 3 entitas? 3 entitas. Oke. Itu berbeda. Berarti kalau 3 entitas berarti Tuhannya 1 atau 3? 1, Pak. Nah, katanya 3 entitas. 3 entitas, tapi kan entitas. ini mau membelokkan ini. ini. Ya, terus itu. Kan entitas tertinggi yang kita lihat. Ya, Bapa. Yaitu Bapa. Ya. Putra ini sebagai apa? Sebagai pelaksana. Terus? Ada Roh Kudus. Roh Kudus ini sebagai apa? Roh Kudus sebagai apa? Pengawas. Mendampingi putra. Oh, mendampingi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mu'alafnya seorang frater Katolik, yang mana frater ini adalah di bawah pastor. Jadi jika pastor itu pada suatu saat, misalnya pada acara ibadah, jika tidak ada pastor, berhalangan pastor, maka preter yang menggantikannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang semenjak adanya internet ini banyak sekali kita menyaksikan banyak orang yang mualaf memeluk agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah,
Dengan adanya internet ini banyak sekali kita dapat mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, kita menjadi tahu. Nah, seperti misalnya tentang ajaran agama Islam yang di-framing oleh media barat, bahwasanya agama Islam itu agama yang kejam, agama teroris. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca ayat Al-Quran secara lengkap, tidak ada satu ayat pun ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang terorisme, tentang pembunuhan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran menyatakan bahwasannya barang siapa yang membunuh satu jiwa yang tidak bersalah, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Jadi seakan-akan orang yang membunuh manusia yang tidak bersalah seakan-akan telah membunuh, dosanya sebesar membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dengannya adanya internet ini, maka agama Islam yang dituduh teroris, agama Islam yang dituduh kejam, banyak orang yang telah mengetahuinya dan banyak dari mereka memeluk agama Islam. Salah satunya adalah preter ini, pemirsa yang dirahmati Allah, yang memeluk agama Islam karena adanya internet. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, Dionysius, nama preter ini adalah seorang yang pernah memeluk agama Katolik. Dia ini TK-nya Katolik, SD-nya Katolik, SMP-nya Katolik, bahkan kuliahnya pun Katolik. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, orang-orang yang memeluk agama Islam ini, yang mualaf ini adalah orang-orang yang cerdas. Mereka meneliti. Mereka membandingkan antara ajaran agamanya dengan ajaran agama Islam. Lalu setelah mereka mendapatkannya, akhirnya mereka memeluk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Dionysius ini adalah mantan preter. Bahkan Dionysius ini aktif di dalam TikTok. Nah, seperti yang kita saksikan di sebelah kami ini. Ini adalah Dionysius sewaktu masih muda di gereja. Dia memain gitar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi, ajaran Katolik yang membuat daripada preter muda ini, preter Katolik ini memeluk agama Islam karena dia membandingkan antara ajaran agama Islam dengan Katolik. Yang mana Katolik ini adalah ajaran agama yang menyebut ketuhanan itu Trinitas. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus adalah satu Trinitas. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan Trinitas.
Yang ada terdapat di dalam Alkitab adalah baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuma tidak ada dikatakan pada ayat tersebut bahwasanya ketiganya itu adalah Tuhan yang menjadi satu. Tidak. Tidak ada yang mengatakan ayat itu bahwa ketiganya Tuhan dan menjadi satu. Tiga Tuhan, tiga pribadi Tuhan menjadi satu. Tidak ada. Bisa saja ayat tersebut kurang lengkap yang mengatakan seperti baptislah mereka dengan nama Bapa sebagai Tuhan, mungkin Anak sebagai Nabi, Roh Kudus sebagai malaikat. Tidak tentu juga kan begitu, karena tidak ada pada ayat tersebut dikatakan bahwasannya sebagai Tuhan. Tidak ada. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi setelah mengetahui tentang ajaran agama Islam, dan Pretor Dionysius ini pun pernah berdebat, akhirnya sekarang ini dia telah memeluk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kebanyakan orang yang mu'alaf itu karena ajaran agamanya itu bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab Yesus berkata bahwasanya Tuhan itu satu. Itu terdapat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Yesus menjawab, hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Esa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Esa itu adalah tunggal, satu. Cobalah Anda buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Esa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang dalam arti bahasa Indonesia adalah satu, tunggal, tidak bisa dibagi, hanya satu. Itu terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba Anda ketik juga. Anda ketik arti Maha Esa. Anda ketik di Google. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sudah jelas ayat ini bertentangan dengan ajaran Katolik yang dianut oleh Pretor Dionysius, yang mana dikatakan di situ Tuhan itu Trinitas, tiga menjadi satu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang menegaskan bahwasanya Yesus itu bukan Bapa, bukan Allah. Ditegaskan oleh Yesus juga bahwasanya dia ini adalah pelaksana tugas daripada Bapa. Yang mana kita ketahui apabila seorang pelaksana tugas itu adalah seorang pembantu, seorang pesuruh. Jadi tingkatan pelaksana tugas ini lebih rendah daripada orang yang memberi tugas.
Jadi di ayat mana Yesus mengatakan bahwasanya beliau ini adalah sebagai pelaksana tugas? Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat ke-36. Di situ dikatakan, Yesus berkata, "Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang pekerjaan itu juga menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku." Jelas ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu sebagai pelaksana tugas dari yang mengutus beliau, itu Bapa. Jadi ada yang lebih tinggi daripada Yesus, yaitu Bapa. Apakah Bapa itu Allah? Ya, betul, Allah. Bapa itu adalah Allah. Bapa itu adalah Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa? Karena perlu kita ketahui bahwasanya agama Kristen ini Alkitabnya pertama kali adalah berbahasa Yunani. Jadi kitab kaum Kristiani ini, kitab Alkitab itu pertama kali adalah berbahasa Yunani. Baru setelah dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Latin, diterjemahkan ke bahasa Inggris, lalu diterjemahkan ke seluruh berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Jadi itu perjanjian lama itu adalah hasil terjemahan daripada kitab Tanakh yang berbahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Itulah perjanjian lama. Jadi perjanjian barunya itu adalah bahasa Yunani, yang mana dengan menggunakan bahasa Yunani sedikit banyaknya pengaruh kebudayaan Yunani itu masuk ke dalam penulisan Alkitab berbahasa Yunani. Maka kita lihat adanya anak, bapa, karena dewa-dewa di Yunani itu seperti kita ketahui, bisa dewa Zeus adalah dewa yang tertinggi, adalah ayahnya, bapaknya daripada Hercules, yang mana Hercules ini adalah setengah manusia, setengah dewa. Jadi sangat jelas, itu adalah penafsiran saya, yang dirahmati Allah. Itu makanya ada Bapa, Anak. Sebenarnya anak di dalam Alkitab itu, misalnya anak Allah, itu maksudnya adalah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu artinya disebut dengan anak-anak Allah. Terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 9. Pasal 5 ayat 9. Yang mana situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali tadi. Kembali lagi ke kitab Yohanes pasal 5 ayat ke-36, bahwasanya Yesus itu adalah sebagai pelaksana tugas. Jadi sudah tentu Yesus itu lebih tinggi
Yesus itu lebih rendah daripada orang yang memberi tugas, yaitu Bapa tadi. Dan sekali lagi pemirsa yang dirahmati Allah, berdasarkan kitab Yohanes tadi, bahwasanya segala kesaksian Yohanes tentang Yesus, maka yang lebih penting tadi adalah kesaksian Yesus sendiri, bahwa Yesus itu adalah sebagai melaksanakan tugas, sebagai pelaksana tugas. Jadi segala kesaksian disebutkan Yohanes tentang Yesus, maka Yesus mengatakan kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jadi segala kesaksian Yohanes tentang Yesus bisa dibatalkan oleh Yesus ini sendiri. Bahwasanya Yesus adalah seorang utusan, seorang bawahan daripada Bapa. Udah clear pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi inilah yang membuat Praetor Dionysius ini bergejolak di hatinya. Lalu setelah berdebat dengan orang Islam, akhirnya beliau ini memeluk agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti di ayat Markus pasal 12 ayat 9, Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebenarnya ini membuktikan bahwasannya ajaran Yesus itu hanya untuk orang Israel saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Bahwasanya ajaran yang dibawa Yesus itu adalah ajaran untuk umat Israel saja. Bukan untuk bangsa-bangsa di luar orang Israel. Karena Yesus pernah mengatakan bahwasanya beliau ini diutus hanya untuk domba-domba yang hilang, yang tersesat dari bangsa Israel. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, jadi jika Anda ingin berkeinginan memeluk agama Islam, bersegeralah. Karena ajaran agama Islam ini adalah ajaran untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, sesungguhnya Muhammad itu diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi jika ada manusia di planet lain, maka ajaran agama Islam inilah yang disebarkan untuk agama di planet lain tersebut. Karena ajaran Islam ini untuk seluruh alam, bukan hanya di bumi, seluruh alam. Ini adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jika Anda yang menonton video ini yang berkeinginan murtad, maka janganlah murtad. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar.
Agama Yahudi itu hanya untuk orang Israel. Ajaran yang dibawa Yesus itu adalah ajaran untuk orang Israel. Seperti ayat yang kami sampaikan di awal tadi. Jadi hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan kami, rasul kami dengan membawa agama yang benar yang akan dimenangkan dari setiap agama, walau orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukai. Jadi agama Islam itu adalah agama yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan ragu dengan agama Islam. Kalau Anda masih belum yakin, bacalah Al-Quran. Di internet banyak terdapat Al-Quran. Yang ada terjemahannya banyak di toko-toko buku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.